tahunnya yang 2024. Ini sudah otomatis 2024 ya Bapak Ibu, tidak harus ganti-ganti, kecuali kalau merubah ke 2023, 2022 gitu ya, dengan tujuan tadi mengupdate tracer tadinya. Nah ini tampilannya tidak ada perubahan, sama kayak tahun lalu, cuma nanti juknisnya silakan di-download, udah ada juknis terbaru di sini. Nah tampilannya sama, tidak ada perubahan. Kemudian silakan klik di sini untuk mengajukan ya, ada di pojok kanan yang warna biru. Nanti tampilan pertama itu Bapak Ibu akan memilih kategori ya. Sekarang perbedaannya itu ada gold ya. Kalau tahun lalu ada silver dan migran kalau nggak salah, tapi migran nggak jalan. Yang sekarang itu tampilannya platinum, gold, sama silver. Silahkan dipilih. Platinum ada rumpun, ada 4 rumpun. Kemudian kalau gold itu eh, ada 4 rumpun juga. Kemudian silver, paling banyak silver ada berapa rumpun nih? Ya, ada banyak lah pokoknya. Silakan dipilih sesuai dengan jenis keterampilan yang mau diakses gitu ya. Misalnya saya contohkan ini silver, rumpunnya industri, kemudian tata busana ya. Kebetulan sudah diisi soalnya. Nah ini tampilan pertama itu nggak ada perubahan, yang nomor 1 itu tidak ada perubahan, inputannya sama. Saya tidak akan menyampaikan yang yang tidak ada perubahan, sama kayak tahun lalu, tidak ada perubahan. Silahkan diisi aja untuk apa namanya, untuk MOU. Yang utama Bapak Ibu harus paham bahwa outcome program PKK itu bekerja ya. Jadi MOU yang paling utama itu ya penyerapan lulusan untuk bekerja. Itu poin paling paling tinggi di antara yang lain gitu ya. Kalau tidak punya MOU terkait dengan penyerapan lulusan atau bekerja gitu ya, ya tentunya tidak akan diprioritaskan untuk mendapatkan program PKK gitu ya. Kemudian lanjut, data instruktur juga tidak ada perubahan kayak tahun lalu. Ada data instruktur apa namanya, dari lembaga dan dari industri ya, dari mitranya gitu ya, instruktur yang dia apa namanya, bekerja sama dengan industri gitu ya. Silakan inputannya sama, cuman yang tidak, yang ditiadakan malah di sini ya, terkait dengan PKSDM, karena PKSDM itu tidak update ya, jadi kami coba drop, beda sama kayak PKW, tapi untuk PKSDM kan hanya 2 tahun, makanya di drop gitu ya, dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya kadang PKSDM-nya itu diisinya asal gitu ya. Tahun lalu kan, beberapa tahun lalu lembaga ada yang mengisi PKSDM tapi memang tidak sesuai datanya gitu ya. Jadi terkait dengan PKSDM hanya beberapa lembaga, nanti akan ada notifikasi langsung dari aplikasinya. Jadi tidak akan diminta untuk input data, tetapi ada notifikasi khusus. Misalnya si A mengikuti program PKSDM, udah ada notifikasi, jadi tidak harus menginput lagi yang memang tidak ikut program PKSDM. Kemudian lanjut untuk kurikulum, nah ini juga tidak ada perubahan Bapak Ibu. Ini sudah didesain mengikuti, kalau yang kurikulumnya sudah ada disusun oleh direktorat, langsung bisa diakses di sini. Contohnya ini kurikulum tata busana ya. Silakan dibaca kurikulumnya seperti apa gitu ya. Ini kerjasama dengan timnya Bu Enah ya, tata busana, yang sudah ada penyusunan kurikulumnya. Silakan dibaca, kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi isian-isian yang Bapak Ibu sudah terisi, baik yang bahan kajian, elemen kompetensinya, kemudian dan lain-lain. Yang hanya mengisi Bapak Ibu adalah durasinya ya. Sama kalau misalnya ada materi tambahan silakan diupload. Jadi durasinya ini juga tidak ada perubahan, skemanya tahun lalu sama kayak gini. Kemudian ada materi wajib, yaitu materi pengetahuan dan keterampilan. Ini yang diambil langsung dari kurikulumnya. Nah ini tambahannya ada perhitungan JPL gitu ya. JPL-nya sudah given 200 jam 200 JPL untuk materi wajib ya. Kemudian ada juga kalau misalnya ada materi tambahan silakan ditambahkan. Ada pilihannya, ada karakter, ada ketenaga kerjaan, ada pendidikan keterampilan, ada bahasa asing.
Nah, ini yang mungkin bahasa asing dimunculkan walaupun di program Silver, karena ini kan materi tambahan ya, tapi opsional. Ada usulan dari misalnya terkait dengan perhotelan, misalnya kan tambahannya ada bahasa Inggrisnya Pak, gitu ya. Jadi kami fasilitasi di sini, jadi silakan kalaupun nggak ada tidak masalah, jadi opsional saja dipilih. Ada pendidikan karakter, pengetahuan kekerjaan, keterampilan dan bahasa asing, itu bahasa asing bisa bahasa Inggris, bahasa apapun itu selain bahasa Indonesia ya. Jadi silakan, itu perbedaan tahun ini ada penambahan untuk tambahan materinya di materi tambahan maksudnya. Kemudian diklik lanjut saja. Untuk sarana prasarana sama kayak tadi Mas Jul ya, sama. Jadi tidak ada perubahan juga dengan tahun lalu. Diklik juga apa? Ini unit cost-nya udah given ya Bapak Ibu. Nah, ini perubahannya ini unit cost. Tahun lalu 3.300.000 untuk tata busana, sekarang 3.800.000. Memang ada beberapa penambahan ya unit cost di jenis keterampilan. Tidak hanya tata busana, kebetulan ini contohnya tata busana, tapi ada beberapa di jenis keterampilan juga yang lain yang unit cost-nya ada kenaikan gitu ya per peserta didiknya. Kemudian ini sama kayak tadi PKW ya, ada pilihan yang sudah atau belum memiliki calon peserta didik. Kalau sudah silakan diisi skema yang sama kayak PKW tadi, silakan diisi sesuai dengan kriteria ya. Kalau misalnya belum, klik belum gitu ya. Kemudian isi jumlahnya di sini. Jumlahnya misalnya ini 40 misalnya. Nah, ini atau 35 ya, 35 aja. Kemudian klik lanjut. Nah, nanti juga ada rencana UJK, ini kebetulan langsung LSK. Nanti biaya UJK-nya ada kenaikan untuk tahun 2024 ini, biaya UJK-nya 700, yang sebelumnya 650. Silakan dilihat aja, ini bukan isian ya, sudah given. Kemudian lanjut lagi, klik. Nah, ini RAB. Ini RAB juga ada sedikit perubahan ya, jadi Ya. lebih mempermudah Bapak Ibu. Ah, apa Yang diisi Bapak Ibu hanya angka-angka saja, jumlah kegiatan misalnya, ya ini honorarium terkait dengan sosialisasi dan publikasi ini udah given, nggak usah diinput, diketik tangan lagi. Bapak Ibu hanya mengisi angka saja, ya, jadi angka saja, jadi lebih mudah. Misalnya transfer dalam rangka apa namanya publikasi ada tidak, misalnya ada, nah diimport ya, diisi apa gitu ya, jumlah lokasinya dan lain-lain ya, nanti diisikan. Nah, untuk transport ada catatan jangan lupa ya, transport dalam kota maksimal 150 pp per orang. Selain itu juga catatan, tolong dibaca ini catatannya, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Jadi acuannya itu kan tadi calon peserta didiknya itu 35, JPL-nya 200 JPL, unit cost-nya 3.800.000, total bantuannya sekian. Ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dengan skema seperti ini menghitung RAB-nya ya. Ada pilihan ada tidak ya, sengaja karena memang tidak harus semua ada, tapi yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ada konsumsi adanya hanya spanduk, boleh. Nah, jadi perbedaannya kalau honorarium, transport, konsumsi hanya satu kali inputan. Nah, untuk belajar bahan ini detail. Jadi bisa ditambah lagi spanduk berapa, brosur berapa, tambah lagi gitu ya. Nah, ini baru ada isian, misalnya apa gitu ya. Banner, misalnya banner sama spanduk sama ya. Misalnya satu dan lain-lain gitu ya. Nah, silakan diinputkan kalau memang ada. Jadi bedanya itu ya, untuk jenis belanja bahan itu detailnya sampai detail diinput. Kalau untuk honor dan lain-lain itu hanya sekali inputan, hanya penjumlahannya, misalnya berapa kali kegiatan untuk honor atau berapa kegiatan misalnya jumlahnya.
orangnya berapa gitu ya. Silakan dihitung. Nah, sama ya honor dan lain-lain. Nah, ini ada catat juga untuk belanja bahan itu tidak boleh membeli aset. Misalnya beli mesin jahitnya ya tidak boleh itu. Atau membeli dinamo mesin jahitnya atau itu juga tidak boleh karena itu aset lembaga nantinya. Nah, ini juga untuk manajemen langsung didetailkan seperti ini hanya menginput jumlah bulannya saja. Misalnya 3 bulan, 2 bulan, tapi nggak mungkin juga berbulan-bulan gitu ya. Kemudian ini belanja bahan ATK misalnya yang keperluan yang untuk operasional, silakan diikutkan. Untuk orientasi itu bisa bentukannya, bisa kata kan teman lembaga itu biasanya selain orientasi itu ada pembukaan, penutupan kegiatan, boleh di sini disampaikan ya apa dianggarkan gitu ya, bukan disampaikan, dianggarkan. Bukan atau penutupan kegiatan boleh di sini ya. Nah, silakan ada transport, ada honor, ada konsumsi, ada belanja bahan. Kemudian biaya pendukung ya, pendukung misalnya ATK tapi yang apa namanya yang akan diserahkan ke peserta didik, ATK peserta didik, penggadaan bahan ajar, seragam dan lain-lain gitu ya. Kurikulum silakan kalau misalnya ada pengembangan kurikulum disampaikan, ada honor, ada transport dan konsumsi. Kemudian bahan-bahan praktek ya, silakan ini langsung detail nama-nama barangnya silakan diinput. Nah, terkait honor instruktur terkait dengan rombelnya ya. Tadi kan apa namanya 35 usulannya 30 orang, 35 orang. Nah, untuk rombel itu minimal 10 orang peserta didik. Rombelnya itu maksimal 3. Kalau misalnya 4 tidak bisa. Kalau 1 bisa. Kalau 2 bisa gitu ya. Nah, silakan disesuaikan nanti. Ini otomatis menjadi pengalih di jumlah honorarium materi wajib di sini ya. Bapak Ibu hanya mengikut harga satuannya maksimal 100.000 per jam. Boleh di bawahnya, tidak boleh lebih. Misalnya 200, ini balik lagi ke 100 ya, nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya 90.000, ini bisa ya. Yang tidak bisa itu kalau misalnya menginput 200.000. Jadi itu ya Bapak Ibu, udah disetting, silakan lebih mudah. Barangkali memudahkan ya, kalau ada tahun lalu kan di input manual, diketik narasinya juga, rinciannya, dan lain-lain. Ini lebih mudah karena hanya mengikut angka-angka saja. Selain yang belanja bahan ya, kalau belanja bahan memang ada nama barangnya harus diinput ya. Nah, silakan. Ini biaya uji kompetensi juga udah otomatis ya, sesuai dengan usulannya 35, satuannya 700, jadi totalnya sekian. Itu udah nggak bisa diotak-atik karena memang udah given. Yang otak-atik itu misalnya usulannya berapa, nah itu otomatis nanti menyesuaikan. Nah ini perubahan-perubahannya nanti dibacakan, nanti ada perkalian-perkalian, ada kekurangan. Udah bisa naik ya, apa tuh? Nah Bapak Ibu, jadi kalau misalnya seperti ini ya, ada sisa anggaran, misalnya masih ada minus 22 juta ya, ini nggak bisa tuh di next nih. Harus 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 oh bukan sisa ya, kelebihan anggaran. Kelebihan anggaran tidak bisa. Kelebihan anggaran tidak bisa. Jadi tadi apa yang dirubah itu misalnya 2. Nah, jadi untuk berikutnya mengisi profil lembaga, izin operasional, silakan Bapak Ibu mengisi sebenar mungkin izin operasional yang memang berlaku, jangan asal mengajukan izin operasionalnya ngakal-ngakalin. Memang izin operasional memang berlaku gitu ya. Silakan diinputkan. Ada izin operasional pertama dan masih berlaku. Kemudian diklik lanjut, juga sama kayak tahun lalu ya. Ini juga kayak tahun lalu sama ya, tidak akan dibahas. Tadi juga disampaikan oleh Pak Mas Jul, akreditasi juga sama gitu ya. Tahun lalu inputannya tidak ada yang perubahan. Ya ini juga tidak ada yang berubah. Biaya yang reguler yang menjadi bahan pertimbangan juga Bapak Ibu, track record Bapak Ibu
dalam penyelenggaraan program PKK dari 2021 sampai 2023. Kalau misalnya uji kompetensinya tidak memenuhi indikator keberhasilan, tentunya tidak akan diamanahin lagi menyenangi program PKK 2024, termasuk tracer study-nya. Kalau masih di bawah apa namanya indikator keberhasilan, maka di program PKK 2024 tentunya tidak diprioritaskan, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau update data-datanya, baik itu uji kompetensi maupun tracer study-nya, silakan di halaman logging ganti tahun menjadi 2023 atau 2000 sampai 2000, dari 2021 sampai 2023 settingannya dirubah dulu ya. Nanti diinputkan misalnya terkait dengan tracer tadi. Untuk uji kompetensi juga bisa diinputkan, kalau itu mesti konfirmasi ke kita dulu. Nah itu Bapak Ibu untuk program PKK. Nah tadi ada perbedaan tahun lalu itu yang reguler 3 tahun terakhir ya, yang Dapodik itu kesengaja kami hilangkan karena memang belum ada kejelasan linkage-nya dengan Dapodik, makanya kami hilangkan karena berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun itu nol isinya tuh nggak ada isinya tuh nol terus, makanya sebelum itu ada kejelasan makanya di-hide dulu untuk isian peserta didik reguler yang nyambung ke Dapodik. Begitu Bapak Ibu untuk program PKK, silakan submit kalau misalnya sudah oke gitu ya, silakan kunci kembali, jangan dikunci gitu ya. Nah ini ada notifikasi untuk konfirmasi, kalau misalnya udah oke, klik ya, kemudian kalau misalnya masih belum mau dilihat lagi, klik batal. Kalau sudah oke dikunci, nanti tampilannya seperti ini untuk nantinya ditunggu hasil verifikasi laporan proposalnya. Bapak Ibu mungkin perlu diingatkan kembali yang bisa akses hanya lembaga yang tidak diblokir, kemudian yang verifikasi laporannya sudah selesai, sudah dikoreksi, itu bisa akses. Bagi lembaga yang diblokir, yang verifikasinya belum selesai, verifikasi laporannya belum selesai, atau koreksiannya belum selesai di verifikasi laporan, atau yang memang belum menyampaikan laporan dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin, itu tidak bisa akses program PKK 2024. Begitu ya Bapak Ibu, tolong menjadi perhatian. Silakan aplikasinya sudah terbuka, setting tahunnya sudah berubah menjadi 2024. Bagi lembaga yang sudah memiliki akun, silakan langsung login, sudah bisa. Nah, kalau misalnya belum punya akun, ya tentunya harus registrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jul sama skemanya ya.